Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Hamim. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica di samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Hamim di sini, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Ya, Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar, dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh Dokter Hamim di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica mungkin mau tambahin? Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya. Gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami. Betul. Gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semuanya cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari ke saat melahirkan yang sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ini kan hari ketiga, ya, keempat ya. Hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat gitu, jadi sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei. Ya. Tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya. Ya, mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan secepat mungkin begitu, ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan dengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan Prof. Oh, gitu ya. Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan SCRX. Makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya, ya. Kalau prosesnya kayaknya semuanya hampir sama, tapi
memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita agak kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun ngerasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksinya itu juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, wah kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu Perempuan 99% kata dokter adalah perempuan. Wah masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya. Insya Allah. Iya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan. Jadi ini pertama kalinya. Maka sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu ya, lebih dekat dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih, ya kan? Terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya, gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru. Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi ke dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak, gitu dok ya, boleh ya. Jadi tapi antingnya kita udah siapin. Nah ya, hadiah dari adiknya Ica ya. Hadiah dari adik Ica. Jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi ngasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, antingnya udah ada. Nah ini karena kita hari terakhir ini kita memutuskan kita mau tindik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat deh. Karena kan yang hamil Ica ya. Kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya. Kalau Icanya siap ya monggo, bismillah ya. Kalau saya sih 6, 7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya. Kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang, yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insya Allah ya. Dan ada Prof Hamim juga di sini kan, jadi insya Allah kita bisa konsultasi juga dengan yang ahlinya lah gitu, yang expert gitu, insya Allah. Itu ya. Jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya Prof, saya masuk ke ruang operasi, melihat semua prosesnya. Begitu tangisan pertama itulah yang bukan mengazankan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamim. Ica langsung nangis gitu ya. Terus saya masih kebayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya. Pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir. Mukanya Rendra banget. Mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban. Jadi Allah berikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau buat saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia. Kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat gitu ya, saya lihat Pak ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis duluan ya. Jadi kalau Ica gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa ngeliat pas diangkat, jadi yang bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung
Alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya. Iya, dokter Itu bilang kita ya. kayak wah ternyata bener gitu, 99% dan akhirnya menjadi 100. Mungkin nanti Kak Dude jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Oh, kakak diikat rambutnya? Enggak, iya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan. Karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple-couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu lengket sama ayahnya. Jadi mungkin ayahnya juga harus siap kok tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya. Oh iya. Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran. Jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah ya. Sudah apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju-baju bayi, perlengkapan kan. Iya. Nah, ternyata Ica sudah menyiapkan itu dan memang kalau Ica bilang pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya memang harus belajar juga. Nah, jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi, mereka nggak ada di rumah sakit ini. Mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8 ya? Mereka jam 8, nggak jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadinya mau lebih, sebenarnya mereka tuh gini, kan kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21. Terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa Bunda sama Ayah nggak pulang dulu ya, karena memang ternyata Bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuman kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu, jadi nggak apa-apa di rumah dulu biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu di tanggal 22 sekitar jam 10 pagi. Masuk kamar langsung yang dicari udah Assalamualaikum, babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu udah teriak-teriak mereka. Kan mereka belum tahu nama ya. Jadi yang mereka teriak Deru gitu ya. Jadi Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Iya, sebenarnya dari yang waktu 2019 kan. Iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru. Jadi dari lorong mereka udah teriak, Ica juga udah denger dari kamar kan, cuma nggak bisa ngapa-ngapain kayak aduh, ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih habis ya. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Iya. Mana adik gitu. Adik? Jadi mereka semangat sekali. Kita sebenarnya anak pertama kedua ada yang bantu gitu. Terus memang untuk anak ini yang ketiga kita belum ada tambahan ya. Maksudnya cuma memang kalau misalkan pastinya ya yang membantu itu untuk nge-backup kita juga kan, karena kan Rendra sama Malik juga udah sekolah, terus belum mungkin nanti kalau dia juga ada kerjaan syuting atau di luar kota gitu, jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran gitu. Cuman kalau untuk apakah setiap anak nanti ada pengasuh, kita sih belum kepikiran seperti itu gitu. Pokoknya yang penting kita berusaha untuk semuanya kita asuh sendiri, kita urus sendiri semuanya gitu sampai nanti dia besar. Oh udah dikasih tahu sama Prof ya, jadi begadang. Karena bayi memang kan ada fase-fase ya, begitu dia baru lahir menyusu tiap 2 jam ya, kita juga standby terus. Dari kemarin makanya ini agak kurang tidur aja ya, tapi tetap cantik. Iya, oke ya. Jadi kita siaplah dengan semua konsekuensi yang harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya. Jadi insya Allah siap untuk begadang. Sejujurnya dari anak pertama nggak ada sih, cuman memang mengikuti saran dokter aja justru. Jadi kalau mungkin ya perbedaannya, kalau zaman dulu kan disebutnya itu gurita ya, tapi kalau zaman sekarang kan sudah lebih modern, kita pakainya korset gitu. Nah, jadi memang ya, salah satu hal wajib yang perlu dipakai untuk ibu setelah melahirkan itu adalah korset. Kenapa? Ya karena untuk mengembalikan bentuk tubuhnya supaya seperti sebelum melahirkan lagi gitu. Dan ditambah kalau untuk kita yang operasi sesar itu untuk meredakan rasa nyeri juga di bagian jahitannya gitu. Jadi kayaknya itu sih. Tapi kalau untuk minuman khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ. Yang penting semuanya sehat,
dan dipantau aja semuanya gitu. Jadi nggak ada kayak ritual atau minuman khusus gitu, nggak ada. Dekorasinya udah Ica siapin 3 bulan yang lalu. Jadi udah ada tuh di rumah ya. Barang-barang. Tapi nggak yang terlalu heboh gitu, enggak sih ya. Paling memang barang-barang keperluan dia gitu, kayak box bayinya, kemudian perlengkapan semualah yang buat dia nanti bisa pakai gitu ya. Tapi nggak ada yang terlalu heboh gitu. Insya Allah iya, karena kan Rendra sama Malik juga ASI eksklusif sampai 2 tahun, alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan ASI eksklusif hingga 2 tahun untuk baby Lia. Kalau Rendra sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun gitu. Jadi karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 2,5 tahun. Jadi Rendra Malik cukup deket, sama yang ketiga ini cukup jauh. Masih inget gitu, cuman ya pasti perlu belajar lagi. Terus kayak ingat-ingat lagi cara mandiin bayi bagaimana, terus ganti popoknya seperti apa, terus bedongnya gimana supaya dia hangat gitu. Kalau saya agak bingung ya, ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk gendong terutama ya. Ya cara gendong kemarin belajar lagi sama suster ya. Kemudian cara mandiin bayi. Jadi kan tiap jam 6 pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian akhirnya bagaimana, hangat apa enggak gitu, segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi kan 7 tahun yang lalu ya kurang lebih. Jadi memang harus banyak belajar supaya bayinya tetap sehat lah, insya Allah. Alhamdulillah enggak, dan jangan sampai ya. Tapi sejauh ini ke support system yang dari Kadude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali gitu. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih, mudah-mudahan. Mudah-mudahan nggak ya? Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah ya. Cuman waktu pas Rendra itu sempet karena kan itu kehamilan pertama dan anak pertama ya. Jadi ketika ya bayi kan ada fasenya di mana dia nangis, terus kita bingung kayak tapi kok dia nggak mau nyusu gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung tuh gitu. Terus cuman ditenangin sama suster kayak nggak apa-apa, ini hal yang biasa gitu, karena kita baru adaptasi juga, babynya juga masih mencari semuanya gitu. Yang penting tetap tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya gitu. Dan alhamdulillah ya udah bisa melewati fase nggak perlu panik kalau dia nangis, nggak perlu panik kalau misalkan tiba-tiba dia kenapa gitu. Ini yang bertiga ya? Bertiga, kelihatan nggak? Saya zoom deh. Ini dia. Oh ya. Boleh?